Selamat pagi semua anak guru kelas 4. Kembali lagi bersama dengan Pak Tanto. Hari ini kita akan belajar matematika. Bagaimana kabarnya semua anak-anak guru? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar matematika dengan materi membandingkan pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, yaitu kamu dapat membandingkan pecahan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk itu, tolong disimak baik-baik ya anak Pak Guru ya video berikut ini. Dipahami supaya kamu bisa mengerjakan latihan yang akan Bapak berikan nanti. Selamat menyaksikan. Baik, selamat datang dan selamat bergabung anak-anak. Kembali lagi bergabung dengan pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Tanto pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang membandingkan pecahan. Baik, tujuan pembelajaran kita sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kamu dapat membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, langsung saja. Membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ini, kamu masih ingat nggak pelajaran di waktu kelas 3? Nah, kamu di kelas 3 sudah mengenal lambang-lambang matematika, yaitu ada lambang kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, untuk membandingkan pecahan, lambang-lambang tersebut akan kita gunakan. Ya. Nah, contohnya untuk yang kurang dari. Nah, ini lambangnya. Kurang dari itu bisa dikatakan lebih kecil. Itu bahasa sehari-harinya. Kemudian untuk lebih dari, yang ini yang kedua. Nah, untuk bahasa sehari-harinya itu dikenal dengan lebih besar. Nah, dan ini tanda sama dengan. Sama dengan tahu ya? Sama dengan itu sama atau senilai. Oke. Nah, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu kita akan membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, pada kali ini yang pertama kita masuk menggunakan garis bilangan. Nah, pada kali ini juga Bapak akan memberikan contoh pecahan perduaan dan perempatan. Nah, langkah yang pertama kita buat garis bilangannya. Nah, pertemuan pertama kali kan Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara membuat garis bilangan. Nah, untuk itu tidak perlu lagi Pak Guru menjelaskannya kembali lagi. Nah, langsung saja kita letakkan bilangan-bilangan tersebut. Garis bilangan yang pertama yaitu perduaan. Artinya garis bilangan itu akan kita bagi 2 menjadi sama panjang. Nah, ini dia. 0,5, 1. Nah, garis bilangan yang kedua, perempatan. Dibagi 4 yang sama panjang. Nah, ini dia. Oke. Nah, kamu harus tahu anak-anak Pak Guru, garis bilangan ini semakin dia ke kanan, nilainya itu akan semakin besar. Artinya dari 0 sampai 1 dan seterusnya. Artinya di antara 0 dan 1 ini ada bilangan pecahan-pecahan. Ya. Nah, jadi semakin dia mendekat ke angka 1 berarti nilainya semakin besar. Ya. Nah, langsung saja untuk keterangan dari garis bilangan ini. Jangan lupa kita berikan dulu garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus ini untuk menghubungkan pecahan-pecahan yang senilai. Nah, ini kan di pembelajaran sebelumnya udah Bapak jelaskan juga nih. Nah,
Oke, ini keterangannya. 1/4 letaknya di sebelah kiri 2/4. Kita lihat 1/4 letaknya di sebelah kiri 2/4. Nah, dapat dikatakan bahwa 1/4 ini kurang dari 2/4. Artinya 2/4 agak lebih mendekati ke 1 dibandingkan 1/4. 1/4 itu lebih mendekat ke 0. Nah, maka 2/4 lebih besar daripada 1/4. Maka dapat dikatakan 1/4 itu kurang dari atau lebih kecil dari 2/4. Maka dapat ditulis 1/4. Nah, ingat ya, lambang matematika untuk kurang dari. Ini 1/4 kurang dari 2/4. Oke, Berikutnya 1/2 letaknya di sebelah kanan 1/4. Mari kita sama-sama perhatikan mana 1/2. Yang ini 1/2 ya, dan yang ini 1/4. Nah, letak 1/2 itu letaknya di sebelah kanan 1/4. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2 itu lebih dari atau lebih besar daripada 1/4. Betul atau tidak? Betul. Nah, kenapa demikian? Karena 1/2 itu lebih mendekati ke angka 1 dibandingkan 1/4. 1/4 itu masih jauh, ya kan? Oke, maka dapat dituliskan 1/2 lebih dari 1/4. Berikutnya, 1/2 letaknya bersesuaian dengan 2/4. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4. Maka dapat ditulis 1/2 sama dengan 2/4. Iya, karena mereka senilai. Oke, maka diberi lambang sama dengan. Berikutnya, 1/2 letaknya di sebelah kiri 3/4. 1/2 letaknya di sebelah kiri dari 3/4. Iya, betul. Nah, maka dikatakan bahwa 1/2 kurang dari 3/4. 1/2 itu kurang dari 3/4, betul tidak? Iya. Atau 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Iya, kenapa demikian? Karena 3/4 itu lebih mendekati ke angka 1 dibandingkan dengan 1/2. Nah, untuk lebih memahaminya, Pak Guru akan memberikan contoh berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Bandingkanlah pecahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 1/3 titik-titik 2/4. Nomor 2, 3/4 titik-titik 2/3. Nah, di titik-titik ini kita akan membuat lambang matematika kurang dari K, lebih dari K, atau sama dengan. Seperti di awal tadi yang Bapak jelaskan. Nah, kita selesaikan. Langkah yang pertama kita buat garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya. Nah, garis yang pertama ini garis pertigaan, dan garis yang keempat ini garis perempatan. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ya. Oh, 1/4, 2/4, 3/4. Nah, 1/3, 2/3, 1. Dari sini bisa kita lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya kan? Oke, nah langsung saja kita jawab anak-anak. Kita perhatikan 1/3. 1/3 titik-titik 2/4. Mana 2/4? Yang ini. Bagaimana 1/3? Apakah 1/3 itu lebih besar daripada 2/4? Tidak. 1/3 itu lebih dekat ke angka 0 dibandingkan 2/4. Ya kan? 2/4 itu agak mendekat ke angka 1. Sehingga 1/3 itu dikatakan lebih kecil daripada 2/4, ya. Oke. Nah, berikutnya soal yang kedua yaitu 3/4 titik-titik 2/3. Kita lihat 3/4. Nih 3/4. 2/3 yang ini. Kamu lihat ya jaraknya ini. Nah, ini, ya kan?
Nah, 3/4 lebih mendekati ke angka 1 dibandingkan 2/3 ke angka 1. Berarti 3/4 ini lebih besar daripada 2/3. Maka dituliskan dalam matematika 3/4 lebih dari 2/3. Oke, paham ya anak-anak Pak Guru ya? Berikutnya, kita akan masuk materi membandingkan pecahan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dapat kamu lakukan dalam membandingkan pecahan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi kita nggak menggunakan garis bilangan lagi. Kita cukup mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama, samakan penyebut dari pecahan-pecahan itu dengan mengubahnya menjadi pecahan senilai. Yang kedua, bandingkan pembilangnya. Kita bandingkan pembilangnya setelah kita samakan penyebutnya. Oke? Langsung saja kita coba contoh. Contoh. Bandingkanlah pecahan berikut. 5/6, titik-titik, 3/4. Nah, langkah yang pertama kita lihat dulu penyebut dari setiap pecahan ini. Apakah sama? Tidak. Nah, berbeda. Nah, langkah pertama tadi apa katanya? Kita samakan terlebih dahulu penyebut dari bilangan ini, ya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Untuk menyamakan penyebutnya, kita tentukan nilai atau bilangan terkecil. Bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4. Berapa ya? Bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4. Nah, tahu nggak kamu berapa bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4? Bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4 adalah 12. Nah, jadi kita samakan pecahan 5/6 dengan 3/4 menjadi penyebutnya 12. Nah, untuk itu 5/6 kita kalikan dengan 2/2. Nah, sama dengan 10/12. Sehingga pecahan 5/6 itu senilai dengan 10/12. Nah, kemudian untuk pecahan 3/4 itu kita samakan juga penyebutnya menjadi 12. Supaya penyebutnya 12, maka kedua pecahan itu sama-sama dikalikan 3/3. Maka dapat diperoleh 9/12. Sehingga 3/4 itu senilai dengan 9/12. Nah, dari sini kan sudah kita lihat penyebutnya sudah sama. Nah, langkah yang kedua apa? Membandingkan pembilangnya. Kita bandingkan pembilangnya. Lihat pembilang dari 5/6 ini menjadi 10. Nah, dengan 3/4 ini menjadi 9/12. Nah, pembilangnya kan berbeda. Kamu lihat pembilangnya nih. Nah, ya kan kamu lihat mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 10 dibandingkan 9. Maka dapat kita peroleh 10/12 lebih besar daripada 9/12. Nah, maka dapat disimpulkan. Nah, ingat ya, 10/12 itu senilai dengan berapa tadi? 5/6. Nah, sedangkan 9/12 itu senilai dengan 3/4. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. 5/6, titik-titik, 3/4. Maka kita beri lambang lebih dari, ya. Lebih dari 5/6 lebih dari 3/4. Nah, bagaimana Pak Guru penjelasan Pak Guru tadi yang telah kamu dengarkan? Nah, kamu pasti sudah paham ya. Nah, untuk melatih kamu di rumah, kamu kerjakan latihan berikut ini. Kamu kerjakan dengan baik-baik ya, supaya hasilnya memuaskan. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, rajin,